Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini dan berbahagianya Tanjung telah dapat berkumpul, yaitu di lapangan Persada Lampidi, hadir bersama Tanjung yaitu Bapak Wagub, Wakil Bupati, dan juga Pak daripada anggota DPR yang mewakili Kapolres, dan juga yang paling istimewa rombongan dari Banda Aceh, Bapak Mayor Pak Ilyas, dan juga Bapak dari Polda Pak Talib, beserta Abu Walinangdonya bersama dengan ulama-ulamanya, Abu Syukri Daud, Abu Ahmad Fauzan, dan Abu Yus, dan juga sama-sama dengan Wali Nangro dari Melabuh, ada yang dari Bubun, ada dari Nagaraya, Kuala Pesisir, dan yang hadirlah semua. Saya juga nak melihat wali-wali Nangro yang lain, mereka yang sangat setia dalam memperjuangkan tasawuf dan sufi ini. Teristimewa kepada Abu Yed, pada Bapak Kepala Desa, dan juga Ketua Pelaksana bersama kawan-kawan acara pada malam yang berbahagia ini, dan juga pemuda-pemuda yang baru dilantik, pemudi-pemudi dalam memperjuangkan tauhid tasawuf. Para hadirin hadirat sekalian, mengapa saya bersungguh-sungguh untuk mengangkat ajaran ini? Penyebab adalah pertama, kalau kita untuk menghilangkan kesyirikan secara zahir itu mudah, banyak penyampaian dari ulama-ulama bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita harus sembah Allah, tidak boleh kita sembah patung, tidak boleh kita sembah yaitu manusia atau lainnya makhluk-makhluk ini. Sebab Allah itu adalah ciptakan langit dan bumi. Allahnya orang yang puji tanyo, udip tanyo, pemati tanyo, puji dan nyanjuk rezeki segalanya dari Allah. Jadi oleh karenanya baik kita semua selain Allahnya bandum tanyo mumpung. Cuma mereka yang tidak tahu, jangan mereka menyembah diri mereka. Makna menyembah diri yaitu kita yaitu melihat bahwa tanyo kacarong tuwo kepada Allah, tanyo karena jabatan tuwo kepada Allah, tanyo karena peng tuwo kepada Allah. Jadi lupa katanya bahwa
do tanyo sehat tanyo na peng tanyo na pangkat tanyo na jabatan tanyo yang bandum teka dari Allah. Terhijab Allah oleh diri tanyo. Terhijab Allah oleh diri tanyo itu dikatakan juga syirik. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi artinya tanyo memperserikatkan Allah dengan diri tanyo. Maka ajaran tauhid tasawuf, tauhid sufinyo supaya jangan terhijab Allah oleh diri tanyo. Maka diri tanyo harus terhancurkan, terleburkan, waktu tanyo bermakrifat kepada Allah. Yang dikatakan diri adalah tubuh katanya dikatakan diri yang terjadi dari api angin tanah. Dan juga yang dikatakan diri nyaung tanyo penyebab tanyo udip. Tanyo bisa berpikir, berpercaya indera, bisa bertanya bergerak, berjalan, nyaung. Jadi makanya nyaung dan tubuhnya itu dikatakan diri. Tanya berpegang kepada tubuh dan nyaung tanyo. Tanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh dan nyaung tanyo adalah ciptaan Allah. Maka tanyo tidak boleh berpegang kepada tubuh dan nyaung tanyo. Berarti tubuh dan nyaung tanyo makhluk Allah. Harus dapat terhilangkan tubuh dan nyaung tanyo yaitu ke dalam kekuasaan Allah, ke dalam ilmu Allah. Makanya setelah hilang di dalam sifat Allah, maka tanyo dapat menghilangkan tubuh dan nyaung tanyo kepada zat Allah. Semata-mata tanyo tidak ada sama sekali. Maka untuk mengembalikan diri tanyo kepada tidak ada sama sekali, Adam Mahad istilahnya. Wujud Mahad adalah Allah Subhanahu wa taala. Zatnya dan sifatnya, maka penyebab ada alam semesta. Jadi untuk hilang syirik yang tersembunyi di dalam batin tanyo, nyoku diajarkan tauhid tasawuf, tauhid sufi. Itulah makna Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa tidak ada syirik, tidak ada nifaq, tidak ada keraguan, tidak diperfungsikan Allah dengan selain Allah, termasuk dengan diri tanyo. Jadi bila mana orang mengatakan bahwa engkau siapa? Saya tidak siapa-siapa. Mengapa saya tidak siapa-siapa? Karena saya ini adalah ciptaan Allah, diadakan oleh Allah. Makanya saya tidak siapa-siapa. Yang ada hanya Allah semata. Jadi untuk mengkaji yang lainnya rupa, nyo telah gaduh di dalam ajaran Islam pada masanya. Cuma nak didendang-dendangkan oleh orang ulama dan tanya pegah sih tak dendang-dendangkan. Yaitu udip tubuh ngun syariah bahakikat kon udip roh. Bahakikat udip siapa? Udip Allah. Tidak ada hidup kita pada hakikat. Jadi oleh karena itu,
Makanya kita waktu kembali kepada Allah supaya kita dapat menghilangkan wujud diri kita ini, dapat menghilangkan tubuh dan nyawa kita, hanya teringat Allah dan sifatnya. Itulah sebagai dasar ketauhidan, tauhid yang dipegang oleh urung-urung lama yang menilai, yaitu urung yang berpahaman kesufian. Para hadirin hadirat sekalian, makanya orang-orang yang bertauhid tasawuf, sufi, dia itu tidak teringat selain Allah, hanya Allah, karena dia dari Allah. Pamai tanya wate temayang, pakai semayang urung tasawuf. Orang tasawufnya sembahyang pakai niat. Tanya harus sembahyangnya pakai niat. Dalam takbiratul ihram tanya tak pasang niat. Niat itu harus diperbagus dengan ilmu. Ilmu dalam niat sembahyang tanya pakai kasat tarat ta'yin. Jadi bahwa itu yang diajarkan oleh guru-guru tanya dan dari Nabi kitanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperbagus nih tanya adalah sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bagus nih dengan ilmu, kemudian diazamkan itu niat. Makna diazamkan itu artinya dikokoh. Pamannya tanya temayang, dan temayang luhur rakaat mengikut imam atau hanya mengikut imam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah niat itu sesuai dengan ilmu, kokohkan niat supaya jangan berubah niat. Yang kita lakukan itu secara jazam, pasti, dengan makna bahwa supaya jangan berubah niat. Artinya untuk tamu niat dalam sembahyang, sembahyang terpubuh. Bentuk menyuhana dengan azam, dengan jazam, tak kokohkan niat, waktu berniat kau lain dengan nyanyi, harus dengan azam, dengan jazam, tak kokohkan niat supaya jangan berubah niat. Kemudian niat atau kasat tadi, niat sembahyang itu harus dibersihkan dari riya dan ujub. Ulul lempubu temayangnya kau kena kalau deko kau lembangga dengan temayangnya, tidak, bahwa sembahyang yang dilakukannya adalah merupakan dari taufik dan inayah Allah, supaya baik lumah buat tanya sehingga tanya bangga, ataupun tanya perlihatkan sembahyang tanya kugau hana tak bersihkan niatnya daripada riya dan ujub. Setelah kasat niat tak bersihkan daripada riya dan ujub, kemudian harus kita lihat bagi katanya bahwa tanya berniat ini itu datang dari Allah, itu datang dari sifat Allah, itu datang dari Allah. Kan dengan istilah dengan syuhud, kita saksikan Allah perbuatan dan sifatnya.
yang bahwa sifat itu berdiri pada zatnya, baru Allahu Akbar, supaya nit dan kasat itu benar. Jadi pengkajian tasawufnya bukan sekedar untuk mendapatkan ilmu, tetapi supaya yang terdapatkan ilmu itu harus terbersihkan dari terpekokohkan, terperkuat, kemudian bersihkan daripada ria dan ujub, kemudian harus terlihat bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari tanyo. Karena segala sesuatunya menyohana digerakkan oleh Allah, tanyo tidak bisa bergerak. Menyohana diizinkan Allah, tanyo tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua telah diatur oleh Allah dalam ilmunya. Itu semua telah diatur oleh Allah dalam kadarnya pada asal. Jadi dengan demikian maka kasatnya sama. Artinya kasat sama, artinya mulai dari awal tanyo dapat bersama Allah di dalam melakukan ibadah. Jadi salat orang yang zuhud, yang tidak tersangkut dengan selain Allah di dalam dia melakukan salat, itu lebih baik daripada beribu-ribu rakaat orang yang tersangkut salatnya dengan selain Allah. Jadi tauhid tasawufnya untuk memperbagus amal agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda di dalam memandang Allah tidak teringat lagi perbuatan Anda di dalam perbuatan Allah, itu dikatakan tauhid af'al. Tidak teringat sifat Anda di dalam sifat Allah, itu dikatakan tauhid sifat. Tidak teringat lagi zat Anda, sir Anda dalam mengingat zat Allah, hilang semua, itu dikatakan tauhid zat. Itulah tauhid irfani atau tauhid hakiki yang diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Karena tauhid di dalam ajaran tasawuf terbagi kepada 3 tingkatan, yaitu tauhid ilmu, tauhid akal, tauhid akidah namanya. Kemudian tauhid hati, supaya tersangkut dengan Allah, supaya terlihat di dalam hati kita keberadaan Allah. Makanya kita merasa dekat dengan Allah, tidak dengan lainnya. Itu dikatakan tauhid tasawuf. Bila mana kita mengingat Allah, terlalu dekat kita dengan Allah, maka tidak terlihat lagi kita, hanya Allah semata-mata. Allah yang menyaksikan adanya keberadaannya, tidak kita lagi. Karena kita telah penuh cahaya ma'rifah Allah di dalam batin kita, lupa kita kepada diri kita, hilang ananiyah, hilang wujud diri. Jadi ini dikatakan tauhid sufi atau tauhid khawasul khawas. Jadi tauhid yang seperti inilah, kalau sebagian kita yang tidak tahu belajar dengan tauhid sufi ini, kita menganggap bahwa ini tauhid sudah salah. Mengapa? Karena kita telah hilang dalam wujud Allah, kita sudah jadi Allah. Nah, itu tuduhan dari sebagian kita. Para hadirin hadirat sekalian, saya bersyukur bahwa masyarakat kebanyakan sudah berkemauan, sudah berkemauan untuk mendekati Allah. Ini satu nikmat rahmat yang paling besar. Jangan hanya dia berkemauan untuk berkemauan duit saja. Jangan dia berkemauan untuk berkemauan pangkat saja. Dia harus berkemauan
untuk berkemauan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok yang pertama dikatakan si murid. Jadi ini dasar, pokoknya berkemauan. Di dalam tasawuf, orang yang berkemauan itu dikatakan orang yang memperkenankan seruan hakikat. Orang yang berkemauan itu dikatakan orang yang memperkenankan seruan hakikat. Apa itu seruan hakikat? Katar-katar hakani, goresan-goresan yang ada di dalam sir kita, itu yang menarik kita, yang mendorong kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada mukmin, orang yang beriman, dia itu berkemauan untuk dia mendekati Allah. Itu dikatakan ada khatar hakani di dalam hatinya. Akan tetapi untuk dia dapat pergi kepada Allah, kalau ada nur kasyaf, cahaya-cahaya tersingkap sifat-sifat kebagusan Allah di dalam hatinya. Kalau sudah ada tersingkap sifat-sifat kebagusan Allah dalam hatinya, itulah yang menarik dia, yang mendorong dia untuk mendekati Allah. Karena mata hati kita buta, tidak terlihat kita kasih sayang Allah pada diri kita. Karena kita sudah mata hati kita ini buta, tidak bercahaya, ainul basirah dikatakan, sehingga kita tidak terlihat kebaikan-kebaikan Allah, kebagusan Allah, pemberian Allah yang begitu banyak yang Allah berikan pada kita. Tapi kalau mata hati kita bisa melihat, mata hati bahwa semua yang ada pada kita ini datang dari siapa? Dari Allah. Istri kita datang dari siapa? Pangkat kita datang dari Allah. Kita bisa bergerak, kita bisa diam, datang dari siapa? Jadi begitu banyak nikmat pemberian Allah, berarti sayang sekali Allah pada saya. Maka dengan itulah menarik kita supaya kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapat dekat dengan Allah, pertama syaratnya ada ilmu dulu. Apa syaratnya? Jadi ilmu ini untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tabiat diri dan kebiasaan nafsu. Jadi dengan ada ilmu, kebiasaan-kebiasaan nafsu kita, kebiasaan-kebiasaan tubuh kita ini, tabiat tubuh kebiasaannya tidur. Apa kebiasaannya? Tidur. Pagi itu payah bangun, apalagi waktu sujud atau hujan. Itu kebiasaan tubuh, kita mau tidur selimut terus. Tetapi kalau kita sudah ada ilmu, oh ini perintah Allah nih subuh, nggak bisa lagi tidur, karena ini ada perintah Allah. Allah menyuruh kita salat, mama. Maka dengan ilmu itu, kebiasaan-kebiasaan tubuh itu dan juga kebiasaan nafsu itu bisa hilang. Jadi ilmu itu untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan, adat-adat tubuh dan adat-adat nafsu. Kemudian jangan kita cukupkan dengan ilmu saja. Dengan ilmu kita bisa beribadat, kita tidak hilangkan ada kebiasaan nafsu, tabiat tubuh. Tapi kalau kita hanya bisa beribadat saja, kita bersama ibadat, tidak bersama Allah, itu satu kesalahan. Ulunya kalau teman yang kanyo bohong, nyo kalau teman kalau enggak masjid.
Bila etna mentong tanya sekadar ilmu, berarti tanya bersama ibadat. Harus tersangkutkan nafsu tanya dengan nafsu orang yang berjalan kepada Allah. Harus tersangkutkan hal tanya. Hal artinya kelakuan hatinya dengan kelakuan orang yang senantiasa dia tidak lupa-lupa kepada Allah. Kita minta bantu istimdad dengan batin mereka, mendengar ilmu mereka, perkataan mereka. Kita dapat bermakam dengan makam mereka. Kita berjalan dengan mereka untuk kita sampai kepada Allah. Dengan makna hanya kegekun dia Tengku Sukri guna tanya tamita gure gure yang nafsunya itu senantiasa nafsunya itu berkeinginan untuk dekat dengan Allah, hatinya selalu tersangkut dengan Allah, batinnya itu telah bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Dia mendapat ilmu dengan mereka dan dia dapat bermakam dengan mereka, dengan makna bahwa bagaimana yaitu orang-orang yang telah paling kurang orang yang dapat mencintai Allah, orang yang telah dapat memandang wujud Allah, orang yang telah dapat bermakrifat, mentauhidkan Allah dengan benar. Jadi ngonyan banyak supaya ibadat tanyonyo adalah tanyo ibadat, kon tanyo dengan ibadat saja, tetapi tanyo bersama Allah di dalam ibadat. Jadi nyo ajaran kesufian. Jadi bila mana kon laganyan elo yang semayang yakin ji semayang jak mataji yakin, tetapi ateji bu dengki, ateji penyebab timbul yaitu ujub dari sombong dan kadang-kadang membuat fitnah, tidak menjadi rahmat untuk dirinya dan keluarganya. Jadi maka ada istilahnya orang yang beriman, iman awam, ya ibadah, akan tapi dia belum bisa berakhlak bagus. Ini ibadah, tapi kadang-kadang dia bohong, cuma yakin. Kadang-kadang dia itu menyakiti hati orang, mengganggu orang, dia yakin. Jadi orang-orang yang dia bisa patuh tetapi akhlaknya bagus, dia sangat takut kepada Allah, dia harap Allah. Kadang-kadang orang ini dia tahu Allah, tapi dia lebih takut kepada selain Allah, lebih takut dia harap pada lain Allah. Dia ibadat. Jadi makanya ibadat orang yang dengki, ibadat orang yang ria dan ujub itu tidak diterima Allah. Maka dengki dan ujub dari rianya yang terpuduk dalam hati sifat ini. Jadi harus hati ini bersih daripada sangkutan selain Allah. Untuk membersihkan hati sangkutan selain Allah itu adalah pelajaran daripada tasawuf supaya kita berakhlak yang bagus. Kalau kita lihat di negara kita, baik pemerintah atau ulama, carong Bandung bako, hebat Bandung. Tetapi karena akhlak jahanage, maka terjadi apa yang terjadi, yang korupsi lah, terjadi penyalahgunakan jabatan, yang to drop lah, yang dicok KPK lah,
kemarin calon-calon boko-boko kan, yang itu macam-macam ke, karena nafsunya bukan ilmu yang dapat mengalahkan nafsu. Yang mengkawin ke tiap mengkawin ke no, yang pertinggal kali yang bersih deh kalau cik wabu mah ngempau pati di abdiala lengkalan lah atau kenapa lucu kenapa kata tiada mengkawin tiada yang tinggal anak adil anak tapi bupati negaranya bagus ya. Bagus. Jadi itu maksudnya, karena nafsu itu iman yang dapat mengalahkan. Kalau ilmu tidak bisa mengalahkan. Iman itu terletak pada hati, jadi cerita aja lebihnya bahwa itu iman bisa mengalahkan nafsu. Jadi iman ini baru kuat dengan ketauhidan. Kalau iman itu tidak tauhidnya kuat, maka imannya itu lemah. Jadi kalau imannya itu sudah lemah, makanya terjadilah apa yang terjadi untuk kerusakan-kerusakan. Makanya oleh tasawufnya untuk memperkuatkan keimanan dan ketauhidan di dalam batin, agar jangan dapat nafsunya menguasai diri. Jadi bila mana nafsunya menguasai diri, maka terjadilah tanyonyo jatuh ke dalam kebinasaan dan jurang kehinaan. Makanya oleh karena itu di abdiannya agakeun manah Pak Abu supaya jurung Allah abdiannya bak mendapatlah cahaya tauhid irfan. Tauhid irfaninya tauhid roh. Tauhid apa namanya? Tauhid roh. Kalau tauhid tasawufnya tauhid hati. Tauhid irfaninya tauhid hakiki maksudnya. Tauhid zat itu untuk membersihkan roh. Adapun tauhid tasawuf itu tauhid hati untuk membersihkan hati daripada sangkutan selain Allah. Kalau tauhid irfani, tauhid roh untuk membersihkan daripada wujud selain Allah. Membersihkan roh, pandangan roh, tidak ada wujud selain daripada Allah. Maknanya tidak ada perbuatan yang memberi bekas, tidak ada sifat yang menentukan, tidak ada yang datang selain daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid irfani, tauhid roh. Jadi tauhid roh yang tidak melihat perbuatan orang, karena perbuatan orang itu datang dari Allah. Orang itu nggak ada mempunyai perbuatan apa-apa, cuma ada usaha. Usaha itu tidak bisa merubah. Dan yang paling banyak dipakai di negara kita ini atau di Acehnya tauhid ilmu, tauhid akal. Tauhid akal nyale. Jadi menyotoi akalnya, tauhid ilmunya bisa diputar balik. Jadi makna putar baliknya artinya mentang galak, mentang letak pu yang galak, galaknya je menyebar yang galaknya pakai kai kena bercuba je nah kena galak kena galak. Jadi tauhid ilmu akal Allah tu jauh. Kalau tauhid hati Allah itu dekat. Kalau tauhid roh dekat le. Maknanya yang lain doro je gadoh di dalam mobil Allah. Jadi Nino untuk mendapatkannya, makanya aku digagas
ratib seribe pun lagi ratib ratib seribe. Dan kita tasawuf lagi di dalam Johal Makrun ad-dzikru miftahu libabil hadrah. Dzikir ini adalah untuk kunci bagi pintu hadarat. Pintu hadarat itu adalah hadarat ilahi, hadarat kudus. Bila mana zikir, insyaallah mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada hadarat ilahi, hadarat kudus. Apa itu hadarat kudus? Yaitu satu halah, satu kelakuan yang tidak terlihat selain Allah, hanya Allah. Maka tidak terlihat selain Allah, hanya Allah, maka rahasia-rahasia Allah itu, rahasia Allah, makrifat itu akan datang ke dalam hatinya. Contoh lagi, lidahnya umpama yang lemah tanya inang, tanya mentong, pulang lemah, yang lain hanya lemah. No. Tengah tanya, artinya terlalu dekat dengan inang guna. Inang mentong lemah, rahasia inang yang pupu yang di dalam hati inang, tepu tanya. Yang tepu, tepu tanya. Tepu tanya. Tanya nyokap ibunya. Kita harus ingatlah kau mentang. Pura siap berasa saya buruk, rahasia yang dia. Itu rahasia lako orang yang gagal. Aku kemauan lako, punya disenangi lako, pati cara lun. Artinya untuk supaya sayang lako. Kanya bubuh, kamu lako kata apa? Ini kepada makhluk, kepada Allah lah yang sih. Bila tanya, hanya dia ya. Maka apa rahasia-rahasia? Makna rahasia itu apa? Kemauan-kemauan Allah. Apa yang akan dilakukan oleh Allah di dalam bertanya melunaskan kehidupan akan terlihat. Jadi ini adalah berkat berkat murah, muratib. Jadi bagi orang tasawuf, dia itu di dunia dia senang dengan waridat yang datang pada hatinya dari Allah. Mana waridat saya daripada asma dan sifat datang, dia merasa aman, tenang, nyaman. Jadi bahwa atanya dikatakan nikmat batin, nikmat jadi yang nikmat zahir apa? Makan, minumnya nikmat zahir. Jadi bagi orang tasawuf, nikmat batin itu lebih utama daripada nikmat zahir. Karena nikmat batinnya dia nabi-nabi dan anak payah untuk tajak kedai dan minta hana lagi atau tajak ulang hana tengah duduk mendana. Itu dikatakan futuh, terbuka. Itu berkat daripada zikir, mengingat Allah. Para hadirin hadirat sekalian, bila mana tanya sering-sering mengingat Allah, maka iman kitanya bertambah dan tanya jauh daripada berbuat maksiat, dan tanya tidak berjinak-jinak dengan dunia, cinta kepada dunia. Berjinak-jinak cinta kepada dunia pangkal daripada kesalahan. Baik kesalahan itu ada di dalam hati kita, timbul kedengkian, timbul loba, tamak, itu kesalahan dalam batin. Kesalahan yang zahir, kesalahan zahir tak cakap tagap, tak punuk-punuk, tak cumucu, itu bandung karena cinta kepada dunia. Untuk menghilangkan cinta kepada dunianya dengan berzikir. Jadi kehendak Allah dalam Al-Quran, aman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan bangka. Bila mana tanya berpaling daripada mengingat Allah, maka Allah menjadikan tanya kehidupan yang maksiat atau kehidupan yang sempit. Jadi
mudah-mudahan tanya terus berzikir, terus berzikir, tapi dikirnya BOT rame-rame mentong. Di rumah tidak ada berzikir, boleh? Ya terame berzikir di rumah, anda berzikir ni anjir isi. Di rumah terlazimkan berzikir. Karena di dalam Al-Quran dikatakan yaitu alladzina yadhkurunallah, ulil albab itu orang yang punya akal, alladzina yadhkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang punya akal itu dia berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, atau honda berzikir sih, atau motor berzikir, waktu berzikir, jadi berzikir. Jadi makanya bagi orang tasawuf, urung tarikat diajarkan berzikir itu naik tuh nafas harus berzikir, jangan lupa-lupa berzikir. Orang yang tidak lupa berzikir, naik tuh nafasnya berzikir, begitu nafasnya dia terus berzikir, itu sudah menjadi wali Allah, sudah menjadi. Kalau sudah menjadi wali Allah, dimudahkan oleh Allah segala-galanya. Para hadirin hadirat sekalian, baca tu anda apa? Ada yang bernamanya dalam kitab Sirus Sukti. Sirus Suktinya wali Allah. Dia tu nak lupa-lupa berzikir. Zikir. Atau zikirnya nak 3 macam Ada zikir dengan lidah. Lagi ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikir dengan hati, dengan ingatannya tidak putus-putus teringat Allah. Dengan jalan menyukamu urung tarikat bermurakabah. Itu yang kedua. Ada zikir hakiki. Zikir hakiki ini berarti Allah yang berzikir. Pada waktu dia tidak teringat lagi dia kepada dirinya, artinya panah di dalam wujudnya, dengan makna sebelum dia ada, Allah telah berzikir. Allah telah berzikir. Allah telah diingat oleh Allah dirinya. Segala tanyona Allah telah mengingat oleh Allah diri tanya. Segala tanyona jadi tanya kembali kepada Allah yang berzikir. Itu zikir hakiki namanya. Jadi siru suktinya mana? Cara berzikir. Zikir itu zikir hati. Murakabah. Tiba-tiba teka tidur inang Tuhan. Inang Tuhan. Rumah daripada siru sukti itu mampu bentuk rumah inang Tuhan mampu di rumah. Kama-kama lu itu mampu syoi jak badapu syok makanan dijuk pak tengku yang penuh ditanya ndak murid nyai nang Tuhan nyanto tengku nyandonya tahu kan dunia ya tuanya jadi kenal lagi nyo dunia jadi dia berkhidmat kepada orang artinya termampu menjual makanan karena kekeh oleh Nabi, ya dunia ikhdami, ayonya ikhdami, man khadamani, ayonya donji ketemuan urung yang pertemuan doji kepada lun, onyoy pertemuan doji kepada lun, dunianya jik ketemuan. Wa'at ibni wa'at ibni atau wakhdami man khadamaki. Dan kemudian pertemuan urungnya menyojih ketemuan ron adonya menyotanya ketemuan donya yang pertemuan tanya, tapi menyotanya ketemuan Allah maka donyanya ye ketemuan tanya. Jadi lantanya kepada donanya, udah dia ketemu donya, udah dia ketemu orang, ya.
buku teman-temannya ada yang kurangnya aja ketemuannya namanya donya nyanyi ketemuannya tapi ketemuannya kepada Allah Subhanahu bagi banca ada ketemuannya kepada Allah temuan secara zahir temuan secara batin dengan pengertian tapubur perintah Allah tajauhi larangan Allah kemudian hati-hatinya taputangkut kepada Allah supaya terlihat kebagusan Allah, kebaikan Allah dalam diri dia sehingga dia dapat mencintai Allah. Allah mencintai dia. Makanya dengan sendirinya maka dunianya dumon dia. Jadi orang tasawuf, orang sufi orang yang paling senang di dunianya. Itu yang paling senang? Nyo lempelah jauh cara terbuka. Ulun selama ulun berkhidmat kepada tasawufnya, sufinya, ulun sebenarnya lebih senang ulun daripada Pak Wabu. Lebih senang? Kanya Wabu? Aku tenang. Lepas dia ulun tanya Mbak Buyet, nya kena tandunya lah nah. Kalau tanya, apa kena tandu Bu? Petandu. Agam Pak lah tu ulun kena no. Ada lagi. Tak apa, katrik dia berapa? Dalam kenalan dulu, kenapa? Akan ditina benda, benda Syekh Nanci, dia masih raya kenalan dulu. Kalau kan bawanya bawa Umi, katanya saja negara yang lain lewali nanggung melabuh ke Puyak di pesawat, kajak Medan, dan kajak Lam, nanti Lam pada minggu atau minggu. Tiap-tiap pesawat. Dan maksudnya ino abu tidak aja pesawat. Makan gua aja. Kok punya tabung, nasinya dua dia. Iya. Hanya kaya. Namanya apa? Jadi hanya dia tak undangan benar. Dia Solo lah ke Batesi, Bupati Wakil Solo untuk undang dalam tujuh Bate. Dia Gorontalo, dua bupati di Gorontalo, Mbah Haja, Abu harus cepat teka ke dia. Karena awaknya akan buat seminar ke ASEAN Perkaderan. Jadi ulun belakang jak mak dia. Jadi barunya jak Medan. Bak Masjid Raya tu kudi bak Istana Maimun jadi oleh Siti Nazariah keturunan daripada Raja Pujame Makan Pujame lenjak bak Masjid Raya Pak Liah anggota agaknya Abu Syukri kudi Medan rame-rame terlebih remaja dari Batam dari Padang semua. Jadi tinggal dempul yang kena berkat tauhid tasawuf sufi berkat kepada ilmu tasawufnya ilmu wali-wali Allah ilmu wali-wali jadinya akan rujuk Pak Don tasawuf sufi ilmu wali-wali Allah akan tetapi cuma tantangan ji berat tantangan ji. Jadi lagi Pak Abu Nur tahan disakiti, tahan tidak menyakiti dekat ke hana butoi ke kau ni pedetan MPU Aceh anggota ketua Najib seminar tingkat internasional lun salah masyarakat salah tak mendengar ajaran sesat ajaran saya kau orang ni apa katanya kau budi ulama kau budi ulama yang di tengku yang di adianya ngaji terdoa tu ni pernah tak lele apa tetap letter yang tetap letter yang betul je hanya ada orang aja ada jadi agaknya jadi ingin supaya don terangkat
yang ke ini supaya dan terangkat baik lagi Cina Gatin ada pulau Cina Gatin di dunia hana tapi di akhirat jadi supaya dan terangkat jadi yang pegah juta terbuka anggota lu baik di Jakarta atau di Banda Aceh atau di Melabuh mana kamu bergabung untuk tahu jadi kamu mudah kau mentang kamu jak kamu nangon yang kawaknya jadi yang lucunya banyak abu ulun lenjak-jaknya tapi di Pangda mana ada yang tepu dia lenjaknya Pak Talib menanci Polda dari Polda apa Kapten Talib abu mana amanah jagakan Pak Abu puno belum tetap bergabung dengan takik-takik lu gaduh takik ya lu tanya Pak Don pudon betul bergabung untuk saudara sepi itu jadi berarti menyertai berarti cocok dengan Pak Abu cuma di abdiannya bacut yang mana mama dalam semangat untuk berjuang mendorong lagi lengken Mbak Tengku Bukhari coba nyatakan pupu yang akan dipegat di negara ya hanya pegang padahal dipegah gapura mentang padahal telah dibebaskan tanah sekian 400 juta telah itu sama sekali telah ditraktor telah dibuat bangunan-bangunan kecil jadi akan dibantu Pak Peni oleh Samad Rahmatullah diperintah kecil-kecil membayar uang 5 juta untuk pembebasan tanah untuk 20 juta akan datang perintahkan oleh Samadnya kamu pati Rahmatullah nanti Rahmatullah yaitu 25 juta akan datang dari anggaran Samad anggaran desa kon anggaran dari bupati kon apa menyumbang bupati peti dan akan memberikan untuk akan datang 2 miliar untuk bangunan posko di negara ya hanya pegah ada untuk kan ya di Tanjung Abu langit ke Tanjung Abu langit Abu negara ya Abu dia jadi tapi beda dengan Pak Bupati goknya doa yang tinggi sehingga goknya bercita-cita supaya Bang Pidinya mendapat tauhid irfani lepas daripada kesyirikan dengan doa goknya diluti orang supaya untuk menyelesaikan posko di tauhid irfani pun jalan ke DPR jalan mendapati insyaallah akan selesai dengan doa Abu no tengah terpegat dengan warung tauhid irfani jadi tidak wajah Pak tukang mana Pak Lami mana beri tidak wajah yang Bandung doa daripada Abu berhasil jadi oleh karenanya maka sayang Lun Abdiano sebenarnya lebih daripada Aceh Selatan Tino Kalun Pugot yaitu posko kita guna Abu nah cuma Abu balik terapung kalau itu pun jadilah pegana yang jalan punanji jalan Alodama ketemuan di nah cuma pila dong di tangan sur nah pila mainan jadi Bandungnya sama sekali untuk masyarakat Abdiya untuk menjaga Abdi nah ini Pak Tucapeng telelin ceramahnya menyediakan bandar lele pen kamang lan juta apa ke tak pen kalau jak bandar 40 juta 50 juta jak mabuh unci jak kan lempen maka puluh lo ketuhan ke puluh kepentingan untuk masyarakat supaya berkemauan mencintai agama bisa beribadat baik bisa berakhlak baik bisa bergaul dengan kasih sayang
bisa hanya menggantungkan dalam kehidupannya hanya kepada Allah saja dan kepada makhluknya masih, tetapi berat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian saja. Walaupun maaf kepada Tanya Bandung, dia ada usaha bapak isi punan kedai sebelah dengan Abu dan ketua apa namanya ketuanya Alizar dan kawan-kawan. Jadi pemuda-pemuda, kamu banyak mengaturkan ribuan. Terima kasih. Kayaknya Pak Abu dan belum nanti Babu banyak mengaturkan ribuan. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya kepada Abu Yus dari Banda Aceh, tanya berzikir. Abu Yus Bitai, ukur je kena, dia demah kepada